Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang percaya kepada Tuhan akan mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan akan berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya kepadamu lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup berkenan kepadamu. Kami mau memuliakan Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Firman Allah hidup dan kuat. Dalam beberapa waktu seringkali saya mendengar beberapa jemaat berkomentar demikian. Wah, khotbah Ibu Pendeta hari ini sangat mengena. Wah, saya betul-betul terkena. Sepertinya khotbah Bu Pendeta hari ini sengaja menembak saya. Lalu ada juga yang berkomentar demikian. Khotbah Bu Pendeta hari ini kayaknya menyinggung orang yang di sebelah saya. Karena orang yang di sebelah saya itulah yang dia lakukan, makanya dia begitu. Lalu ada komentar yang ketiga. Khotbah Bu Pendeta beberapa bulan yang lalu itu adalah khotbah yang sangat menghiburkan dan menguatkan. Saya betul-betul tersentuh. Saya betul-betul diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Bapak Ibu serta saudara-saudari, apakah salah jika jemaat memiliki komentar tentang khotbah seorang hamba Tuhan? Lalu seringkali kita hamba-hamba Tuhan, khotbah itu bukan untuk menyinggung orang lain. Khotbah itu juga bukan untuk menembak-nembak. Tapi khotbah atau firman Tuhan itu disampaikan untuk mengingatkan supaya kita tetap hidup di jalan Tuhan. Lalu kalau respon orang berbeda-beda, ya wajar, karena tingkat kerohanian orang juga berbeda-beda. Seperti tingkat pendidikan, orang juga berbeda-beda. Ada yang lulus SMA, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Nah, karena jemaat kita memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, tingkat pengalaman yang berbeda, latar belakang hidup yang berbeda. Lalu respon mereka juga tentu berbeda-beda. Dan saya terus belajar, kalau ada jemaat memuji khotbah, saya selalu katakan, bukan khotbahnya, lakukanlah. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat. Kalau hanya pujian, itu kan hanya sebesar lip service saja, tidak lebih dari itu. Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, firman Allah itu hidup dan kuat. Firman Allah dari Kejadian dan Wahyu itu adalah firman yang hidup. Karena dari Allah yang hidup. Firman Allah itu adalah perkataan Tuhan. Dan kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa memahami kehendak Tuhan, dan kita bisa belajar hidup dalam kebenaran, ya dari firman Tuhan. Ketika kita terus belajar mempelajari firman Tuhan,
Ada banyak firman Tuhan yang menegur kita secara pribadi. Ada firman Tuhan menegur bukan berarti tidak suka, menegur bukan berarti benci kepada saya, tapi supaya kita hidup di jalan. Kalau orang berjalan sudah lurus tapi menyimpang, kita harus lurus lagi. Nah, firman hidup, firman yang kuat, firman yang tajam, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan firman Allah itu firman yang hidup, yang bisa menghibur, menguatkan, mengingatkan, menegur apa kesalahan kita. Bahkan firman Tuhan juga bisa mengkoreksi perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Firman Tuhan membukakan mata hati dan pikiran kita menjadi terbuka ketika kita mempelajari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika Bapak Ibu mendengar khotbah, renungan pagi, apapun itu, atau baca sendiri renungan pagi, mendengar YouTube renungan pagi GMI Ebenezer, ketika tersentuh hatimu, pikiranmu dan jiwamu, nah ketika itulah Tuhan sedang berbicara. Tuhan sedang mengingatkan kita supaya kita hidup di jalan Tuhan. Dan mulai hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan berpikir firman Tuhan itu untuk orang lain. Tapi apa yang saya dapat lewat firman Tuhan hari ini? Lalu apa yang harus saya ubah? Kedepannya saya harus melakukan apa? Jadi firman Tuhan yang hidup itu terus bekerja, memacu kita untuk kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menghibur kita, terus menguatkan kita untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi renungan pagi kita pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang memberi kehidupan, firman yang menguatkan dalam perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, bukalah hati dan pikiranmu supaya kita mampu berubah. Dan yang bisa mengubah diri kita hanyalah diri kita. Orang lain tidak bisa merubah kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita setiap kita mendengar kebenaran. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Sehingga hidup kita juga hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Sungguh agung ajaib karyamu atas hidup kami. Karena kami boleh membaca firman Tuhan yang menjadi perkataan Tuhan sendiri. Dalam Alkitab banyak kisah, banyak cerita yang di dalamnya mengandung kebenaran. Berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya kami terus melihat firman-firman kebenaran, firman yang menguatkan, meneguhkan, menegur, menasehati, sehingga firman-Mu yang hidup selalu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.